Iya, shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya mau menyapa selamat malam. Oh iya, banyak yang masih menanyakan CD album Mesbah Doa bisa dapatkan di mana? Saudara, nanti ada nomor telepon di akhir Mesbah Doa. Saudara bisa menghubungi untuk mendapatkan CD album Mesbah Doa. Terima kasih buat semua saudara yang sudah memiliki, karena itu juga ikut menunjang pelayanan kami. Baik, kita akan sama-sama masuk di dalam pujian penyembahan kita malam ini. Kita patut mengucap syukur. Dia Tuhan yang baik, apapun keadaan di hidup kita, apapun keadaan di sekeliling kita, Tuhan tetap baik. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Anugerah Tuhan selalu melimpah atas hidup kami. Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau ajaib bagi kami, Engkau dahsyat Tuhan. Ajar kami hidup sungguh-sungguh di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu, karena kami tahu kami tidak dapat membalas kasih setia Tuhan. Hanya dengan memberi hidup kami di dalam kebenaran-lah kami boleh dikatakan mengasihi Engkau kalau kami menuruti firman-Mu. Terima kasih buat malam ini, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kami mau nyanyikan segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau bermazmur bagi nama-Mu Bapa. Mari sama-sama kita katakan saudara di hadapan Tuhan, Bapakku yang baik. Oh, Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin Kaulah Bapakku, Bapakku yang baik, penuh karunia, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepada-Mu Bapa. Katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Sangat ku cinta, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku Kau Bapakku, Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepada-Mu. Lebih lagi saudara katakan, Bapa kami yang baik, Engkau Tuhan. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, sangat ku cinta. Amin Tuhan, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Bapakku, Bapakku yang baik, amin, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepada-Mu Bapa. Kami bersyukur selalu kepada-Mu Bapa, sebab Kau Bapa yang baik, tidak pernah berakhir Tuhan. Kasih setia-Mu di hidup kami. Katakan lebih lagi saudara, Bapakku yang
sangat kami cinta Engkau Tuhan. Amin. Tuhan, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh dengan karunia Engkau Tuhan. Amin. Kami bersyukur selalu Tuhan. Bersyukur selalu kepadamu. Sekali lagi, Kau Bapa kami yang baik, Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta, sangat ku cinta. Amin. Tuhan, kami bersyukur Tuhan kasih-Mu pada kami semakin nyata ku rasakan, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, penuh kasih karunia. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Bapa yang baik, yang selalu menerima kami apa adanya. Bahkan ketika kami jatuh, kasih pengampunan-Mu besar di hidup kami Tuhan. Ketika kami mau kembali bertobat, Engkau menerima kami. Terima kasih Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu di hidup kami. Terima kasih buat seluruh anugerah Tuhan. Terima kasih buat penerimaan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina. Amin. Hati kami yang hancur Tuhan, yang hancur, kami berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, amin, amin. Pulihkan kami Tuhan. Lebih lagi saudara, kita katakan betapa besar Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina. Amin Yesus, amin Tuhan. Yang hancur, kami berterima kasih Tuhan, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Engkau beri bagi kami, pengampunan yang Kau beri. Lebih lagi saudara, mari katakan di hadapan Tuhan, betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Engkau pandang hina hati yang hancur,
pengampunan-Mu, kami dipulihkan karena anugerah-Mu, kami dikuduskan karena anugerah-Mu, Tuhan, kami dibenarkan. Terima kasih, Kau Bapa yang baik, kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Oh, betapa besar Tuhan kasih pengampunan-Mu atas hidup kami, Yesus. Amin. Tak Kau pandang hina hati kami yang mau bertobat, yang hancur di hadapan-Mu, Tuhan. Kami mau berterima kasih, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Amin. Sebab pengampunan yang Engkau beri bagi kami, pengampunan yang Kau itu yang memulihkan kami, Tuhan. Lebih lagi saudara katakan, terima kasih buat kasih pengampunan-Mu, Tuhan. betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Engkau pandang hina hati yang hancur, Yesus. Hina hati yang hancur, Kami berterima kasih, Tuhan. kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri bagi kami, Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Engkau pulihkan kami, Engkau berikan kami pengharapan yang baru. Engkau angkat hidup kami dari lembah kekelaman. Engkau selamatkan kami, Tuhan. Itu adalah anugerah yang tidak akan pernah bisa kami balas dengan apapun. Ajar kami karena itu, Tuhan, sungguh-sungguh terus menghargai Engkau, hidup dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Karena Engkau begitu baik bagi kami, bahkan apapun yang kami pinta di dalam nama-Mu, Engkau mendengarkan seruan kami, Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami angkat iman kami malam ini, Tuhan. Kami datang kepadamu menyerahkan seluruh pergumulan dan seluruh hidup kami. Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bahkan kami percaya ketika kami berseru, Tuhan mendengarkan seruan kami. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Tuhan. Amin. Engkau Bapa yang kekal bagi kami. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang Lebih lagi angkat imanmu, saudara. Angkat hatimu malam ini di hadapan Tuhan. Katakan, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku
sendirian, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kami punya Bapa yang kekal, Bapa yang mendengarkan setiap anak-anak-Mu yang datang kepadamu ya Tuhan. Bahkan kami sangat percaya Engkau tidak pernah biarkan kami berjalan sendiri di hidup ini. Tangan-Mu yang setia menopang kami Tuhan. Tangan-Mu yang kuat mengangkat hidup kami saat kami jatuh. Karena itu kami tetap percaya kuasa-Mu Bapa, anugerah-Mu atas hidup kami Tuhan. Engkau baik bagi kami. Mari saudara, angkat imanmu, datang pada Tuhan, katakan dengan hatimu, Kau beri yang ku pinta saat ku minta, saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. terima kasih Kau Bapa yang kekal bagi kami Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Dia Tuhan yang selalu memeluk kita seperti anak, seperti Bapa yang sayang kepada anaknya. Karena itu saudara, jangan pernah ragukan kasih Tuhan. Dia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Biar malam hari ini Engkau berbicara bagi kami, sampaikan isi hatimu Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami membuka hati bagi kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, 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 amin. Iya, saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan membacakan kesaksian. Ya, dan teruslah saudara, ya, kirimkan kesaksian saudara agar semua orang boleh diberkati Tuhan, ya. Shalom Ibu Pendeta Debbie Basjir, selamat malam. Ya, saya mau bersaksi Bu tentang kemurahan Tuhan kepada saya. Tanggal 4 yang lalu saya merasakan sakit di pinggang saya dan di perut samping kanan. Rasanya pinggang dan perut saya sebelah kanan seperti sakit sekali. Untuk bangun, untuk miring juga sangat sakit. Lalu saya ingat bahwa Ibu pernah katakan dalam doa, mintalah pada Tuhan dan selalu bermohon kepada Tuhan, sembuhkanlah sakit yang saya rasakan ini. Saya berjanji pada Tuhan Yesus, saya akan bersaksi tentang kemurahan Tuhan di mezbah doa. 5 hari kemudian saya mengalami kesembuhan. Dan itu juga karena Ibu bilang jangan putus asa, ya, minta terus pada Tuhan, ya, pasti doa kita akan didengar oleh Tuhan. Terima kasih Ibu. Berkat pengajaran-pengajaran dari Ibu, sekarang saya bisa berdoa. Puji Tuhan. Terima kasih juga, semoga Tuhan Yesus selalu menjaga kesehatan dan memberkati Ibu dan keluarga. Terima kasih Bu, dan inilah kesaksian saya, Tuhan memberkati. Wow, luar biasa saudara ya. Iya, satu kesaksian satu poin yang utama yang saya tangkap dari kesaksian ini,
Ya, di sini ibu ini berkata, terima kasih. Berkat pengajaran-pengajaran yang ibu sampaikan selama ini, sekarang saya bisa berdoa. Bisa berdoa sendiri. Saudara, sangat amat menyedihkan kalau ada orang Kristen itu yang tidak bisa berdoa. Ya, saya berdoa semua saudara yang rutin mengikuti mesbah doa, mesbah syukur, saudara orang-orang yang dibentuk Tuhan dan mulai sekarang saudara menjadi orang Kristen yang bisa berdoa. Ya, bahkan bisa berdoa bagi diri sendiri pada Tuhan juga di hadapan semua orang. Karena banyak orang Kristen itu kalau banyak orang ditunjuk berdoa itu ya nanti cubit-cubitan, jangan saya dong, jangan saya dong, jangan saya dong. Ya, beberapa orang juga masih ada yang WA ke saya, Bu Debi, ajari saya dong cara berdoa. Saya bilang doa itu artinya apa? Duduk omong-omong dengan Allah. Jadi apa itu doa? Doa itu tidak perlu diajarkan. Doa itu adalah sikap hati kita. Doa itu adalah permohonan yang tulus yang keluar dari hati kita kepada Tuhan. Kenapa saudara saya selalu bilang jangan titip doa dan jangan minta doa kepada saya. Ya, maka supaya saudara itu datang sendiri kepada Tuhan. Ketika saudara datang sendiri kepada Tuhan, saudara akan mengalami Tuhan. Ya, kayak ibu ini akhirnya mengalami kesembuhan setelah 5 hari dia terus berdoa sendiri. Ya, dia mengalami kesembuhan. Nanti tinggal dikirim kesaksiannya, itu yang akan saya bacakan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu artinya saudara bertumbuh di dalam iman. Karena ada orang puluhan tahun jadi Kristen tidak bisa berdoa. Ya, saudara, saya tidak mau saudara tergantung kepada saya atau kepada hamba Tuhan manapun. Saudara punya hak istimewa untuk datang secara pribadi kepada Tuhan. Ingat, ya, tidak ada pendeta sakti. Ya, jangan mengidolakan pendeta atau memberhalakan pendeta sehingga apapun yang dia omongin saudara iya padahal sudah gak sesuai firman. Ya, saudara harus kembali pada firman dan saudara harus datang sendiri kepada Tuhan secara pribadi. Waktu saudara datang sendiri kepada Tuhan secara pribadi, saudara akan mengalami Tuhan, melihat mujizat kayak ini ibu. Disembuhkan Tuhan, kenapa? Karena iman ibu sendiri datang kepada Tuhan. Ya, luar biasa, saya berdoa biar semua yang ada di mesbah doa hari ini juga terus bertumbuh. Jangan minta doa sama pendeta, tetapi datanglah pada Tuhan secara pribadi. Kenapa? Karena Tuhan juga rindu untuk ya berjumpa dengan saudara secara pribadi. Amin. Terima kasih ibu kesaksiannya. Baik, saya akan bacakan satu kesaksian lagi. Shalom Ibu Debi, saya mau bersaksi sedikit. Puji Tuhan ibu, saya dan suami dan anak kami mengalami shalom ibu, saya, suami dan anak akhirnya hari ini negatif. Puji Tuhan, ya, negatif dari COVID. Ya, karena di bulan Juni yang lalu suami saya sekeluarga terkena COVID. Suami saya cukup parah, ya, dia tidak bisa bangun dari tempat tidur dan sampai dia sudah berpikir bahwa dia siap-siap mau mati. Ya, dia sudah siapkan semua asuransinya, ya, dan dia sudah berkata ini cukup buat saya dan anak saya untuk hidup. Ya, itu yang dia bilang. Dia juga berkata kepada saya, ingat kata Ibu Debi, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu kata firman Tuhan, ya. Dan dia berkata, suaminya berkata, aku sudah siap-siap, ya. Luar biasa saudara, itulah yang membuat saya bersuka cita. Orang-orang yang mengikuti mesbah doa saya mendapat banyak kesaksian, ya. Mereka menghadapi kematian itu siap. Dan itu yang membuat saya tuh bersuka cita ketika kita ini percaya pada Yesus. Tidak ada pun satu pun yang kita takutkan termasuk kematian. Kemarin juga ada seorang ibu yang bersaksi pada saya, suaminya meninggal sakit jantung. Dia berkata ketika suaminya mau meninggal, dia bilang, ibu, suami saya itu pendengar setia mesbah doa. Waktu dia masuk rumah sakit karena serangan jantung, dia bilang kepada istrinya, ya, saya sudah mau dijemput sama malaikat. Ya, ingat, dia bilang, mati itu adalah keuntungan. Pokoknya kamu terus dengerin mesbah doa sama anak-anak. Saya sudah siap. Dan akhirnya suaminya meninggal, saudara. Tapi
benar-benar siap. Ini juga ada satu kesaksian yang saya bacakan ini ya. Luar biasa, suaminya udah siapin semua asuransi. Dia bilang buat saya dan anak cukup. Suami saya juga berkata, ingat ya, Ibu Debbie bilang hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Aku sudah siap. Wow saudara. Ya, ini yang menjadikan satu kesaksian yang luar biasa ya. Tetapi ternyata Bu, setelah kita berdoa bersama ya, akhirnya kita perjamuan kudus ya, makan roti dan darah Kristus, puji Tuhan saudara ya. Saat itu juga suami merasakan panas banget di tenggorokannya dan akhirnya dia muntah. Ya, dan setelah dia muntah, setelah itu justru langsung plong loh Bu. Wow, puji Tuhan ya, seperti yang saya alami ketika saya kena COVID, lalu saya minum perjamuan dan plong ya. Ini juga setelah kami perjamuan, suami saya merasakan panas di tenggorokannya lalu dia langsung muntah dan plong. Puji Tuhan Bu, akhirnya kami semua berangsur-angsur pulih dan sekarang sudah negatif. Kami tidak ada juga yang mensuplai makanan, gak ada yang antar makanan. Karena saya tidak bilang ke siapa-siapa, saya tidak kasih tahu ke orang-orang. Ya, tapi kami bisa lewati ini karena kami imani bahwa Tuhan Yesus lah yang akan memelihara. Mesbah doa Ibu Debbie yang selalu menjadi kekuatan bagi kami. Amin, amin. Saya lihat Ibu, ya Ibu selalu Ibu ini dari Ibu Vivian, Ibu selalu men-share ya mesbah doa, mesbah syukur selalu di-share di Instagram dan juga di Facebook. Ya, puji Tuhan Bu. Ya, mesbah doa dan ya dari Ibu Debbie yang selalu menjadi kekuatan, pujian bahkan sukacita sampai ya kami lupa kalau kami juga lagi COVID. Oh haleluya. Karena saya juga selalu ingat apa Bu Debbie juga pernah, Ibu Debbie saja kena COVID tetapi masih bisa melayani di mesbah doa dan mesbah syukur. Wow. Saya akhirnya menjadi termotivasi Bu, puji Tuhan. Terima kasih ya Ibu, saya benar-benar terberkati dengan mesbah doa dan mesbah syukur dari Ibu. Biarlah Ibu sehat-sehat ya Bu sekeluarga. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga tercinta. Amin, amin, amin ya. Luar biasa Ibu ya, Tuhan memberkati juga. Puji Tuhan udah sembuh. Ibu juga tidak pernah cerita ya kalau Ibu juga kena COVID. Iya, puji Tuhan saudara. Ya ternyata ya kesaksian kami bisa sembuh dan selamat keluar dari COVID itu menjadi kesaksian bagi banyak orang, menjadi kekuatan sehingga banyak yang terinfeksi COVID juga mengangkat perjamuan dan mereka disembuhkan Tuhan. Ya itulah yang Tuhan inginkan dari kita anak-anaknya, agar kita selalu dan senantiasa terus hidup ya di dalam jalan-jalan dan di dalam perkenanan Tuhan. Biarlah ya Ibu sekeluarga tetap sehat dan ini juga menjadi motivasi bagi setiap kami. Ya bahkan suaminya sudah siap-siap loh ya. Dia pikir sudah mau meninggal karena udah gak bangun dari tempat tidur. Ya tetapi setelah perjamuan lehernya terasa panas lalu muntah dan dari situ plong. Apa yang Tuhan sanggup lakukan ya itu adalah sesuatu yang luar biasa bagi setiap kita saudara. Terima kasih Ibu kesaksiannya, sungguh luar biasa. Tuhan Yesus memberkati dan terus sehat dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada malam ini. Kita sekarang sudah di Yeskiel 38 saudara. Kemarin kita sudah selesaikan Yeskiel 37, bagaimana Tuhan memulihkan kerajaan utara dan kerajaan selatan. Dia mempersatukan kembali, bahkan janji Tuhan digenapi ya, dan dia berkata Daud akan diangkat menjadi raja yang akan menggembalakan mereka ya, dan dari keturunan Daud yaitu Yesus akan jadi Mesias dan gembala yang agung. Dan Tuhan juga berjanji ya, ketika mereka itu menguduskan Tuhan dan ketika tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka, kata Tuhan, maka aku akan memberkati mereka. Karena itu saudara, biarlah kita juga terus menghidup dalam kekudusan. Baik, sekarang kita masuk ke Yeskiel 38 ayat yang pertama. Jadi judul perikopnya di sana adalah firman Tuhan tentang Gog di tanah Magog. Ayat yang pertama, datanglah firman Tuhan kepadaku, ayat 2, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia.
Ya, 3, dan katakanlah beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung, negeri Mesek dan Tubal. Ayat 4, aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda, semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil, dan semuanya berpedang di tangannya. Iya, saudara, dalam pasal 37 yang lalu Yeskiel itu menyatakan bagaimana Israel, yaitu umat Tuhan, akan dipulihkan. Dan mereka akan dikembalikan ke tanah mereka dari berbagai belahan dunia di mana mereka sudah terserak. Begitu Israel menjadi kuat, suatu konfederasi bangsa-bangsa dari utara yang dipimpin oleh Gog akan menyerang mereka, saudara. Tujuan dari mereka adalah hendak membinasakan umat Allah. Sekutu-sekutu Gog akan datang dari daerah pegunungan di sebelah tenggara, yaitu Laut Hitam, dan dari barat daya, yaitu Laut Kaspia di Turki Tengah. Juga di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Iran, yaitu Ethiopia, Libya, dan mungkin juga Rusia, saudara. Ini adalah sekutunya Gog, Magog. Gog bisa jadi adalah seorang manusia. Dia kadang-kadang diidentifikasikan sebagai Giges, yaitu Raja Lydia pada tahun 660 sebelum Masehi. Namun Gog juga bisa merupakan sebuah lambang dari semua kejahatan di dunia. Entah itu adalah simbolis atau harafiah, Gog mewakili kumpulan kekuatan militer dari seluruh kekuatan yang memusuhi Allah. Dan banyak orang mengatakan bahwa pertempuran yang digambarkan oleh Yehezkiel akan menjadi pertempuran pada akhir sejarah manusia. Tetapi ada banyak perbedaan di antara peristiwa-peristiwa gambaran di sini dengan yang digambarkan di dalam Wahyu pasal 20, saudara. Di sana juga ada tentang Gog dan Magog. Dengan mengesampingkan kapan pertempuran itu akan terjadi, pesannya sangat jelas, yaitu bahwa Allah akan membebaskan umatnya, dan tidak ada musuh yang bisa bertahan di hadapan kuasanya yang dahsyat. Kalau mendengar tentang Gog Magog, kita semua pasti tahu itu berbicara tentang pertempuran di akhir zaman. Pada akhirnya nanti akan ada pertempuran besar di Gog Magog, dan Yesus sendirilah yang akan memenangkan setiap pertempuran. Nah, Gog Magog sendiri ini adalah satu lambang atau satu kumpulan dari kejahatan di dunia, kumpulan pasukan orang-orang jahat yang menentang Allah. Dan mereka akan mengalahkan setiap anak-anak Tuhan dengan usaha mereka untuk menjatuhkan dan mengalahkan anak-anak Tuhan. Tetapi Tuhan yang berjanji bahwa Tuhanlah yang akan membela anak-anak tebusannya. Dan Yehezkiel disuruh bernubuat, saudara. Tuhan menyuruh dia bernubuat untuk mengatakan kepada Gog yang ada di Magog bahwa Tuhan akan menyeret mereka besar kecil semua yang berpedang. Ayat 5. Orang Persia, Ethiopia, dan Put menyertai mereka dan semuanya dengan perisai dan ketopang. Ini berbicara tentang sekutu-sekutu Gog, yaitu Ethiopia tadi kita sudah lihat, yaitu mereka yang akan membela, akan bersekutu dengan Gog untuk mengalahkan Israel. Ayat 6, orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya. Bet, Togarma dari utara. Bet Togarma dari utara sekali dengan seluruh bala tentaranya. Banyak bangsa menyertai engkau. Ayat 7. Bersedialah dan bersiaplah engkau dengan semua kumpulan orang yang menggabungkan diri dengan engkau, dan jadilah pelindung bagi mereka. Ayat yang ke-8. Sesudah waktu yang lama sekali engkau akan mendapat perintah.
Pada hari yang terkemudian engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah musnah karena perang. Dan engkau akan di sini dikatakan, dan engkau menuju satu bangsa yang dikumpulkan dari tengah-tengah banyak bangsa di atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan. Bangsa ini telah dibawa keluar dari tengah bangsa-bangsa. Mereka semuanya diam dengan aman tentram. Ayat 9, engkau muncul seperti angin badai dan datang seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Engkau beserta seluruh bala tentaramu dan banyak bangsa menyertai engkau. Ayat yang ke-10, beginilah firman Tuhan Allah, pada hari itu timbullah niat dalam hatimu dan engkau membuat rancangan jahat. Engkau berkata, aku akan bangkit bergerak menyerang tanah dan kota-kotanya, tempat tanpa tembok, dan akan mendatangi orang-orang yang hidup tenang-tenang dan diam dengan aman dan tentram. Mereka semuanya diam tanpa tembok atau palang atau pintu gerbang. 12. Engkau bermaksud untuk merampas dan menjarah dan mengacungkan tanganmu terhadap reruntuhan-reruntuhan yang sudah didiami kembali dan menyerang umatku yang dikumpulkan dari tengah bangsa-bangsa. Mereka sudah mempunyai ternak dan harta benda dan mereka diam di pusat bumi. 13. Negeri Sheba dan Dedan beserta pembeli-pembeli barangnya, negeri Tarsis serta pedagang-pedagangnya akan berkata kepadamu, apakah engkau mengumpulkan sekutumu untuk menjara atau mengangkut perak dan emas, untuk melarikan ternak dan harta benda dan untuk melakukan perampasan yang hebat sekali? Ayat 14, sebab itu bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada Gog, beginilah firman Tuhan Allah. Ketika umatku Israel sedang diam dengan aman dan tentram, pada waktu itulah engkau akan bergerak. 15, dan datang dari tempatmu dari utara sekali, engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau. Mereka semuanya mengendarai kuda, suatu kumpulan yang besar dan suatu pasukan yang kuat. Iya, saudara, jadi firman Tuhan berkata, ada di sana kita baca Sheba dan Dedan, ya. Sheba dan Dedan itu adalah pusat-pusat perdagangan yang besar di Arab, ya, sehingga akan berkata kepada Gog, siapakah yang hendak engkau rampas? Posisi kami sebagai pemimpin perdagangan dunia. Sheba dan Dedan kemudian akan bergabung dengan konfederasi ini. Tarsis adalah pusat perdagangan terkemuka di sebelah barat. Banyak orang yakin bahwa Tarsis terletak di Spanyol. Jadi saudara, kita melihat ya ada satu tentara yang besar yang bergabung ya dengan Gog ini yang akan menyerang umat Tuhan, bangsa Israel, dan akan melumpuhkan mereka. Tetapi Tuhan tidak membiarkan itu terjadi. Iya saudara, dan kita melihat di sini bahwa Tuhan akhirnya membela umatnya. Ada satu persengkongkolan jahat yang dibuat oleh Gog untuk menyerang bangsa Israel yang sudah aman. Mereka sudah dipersatukan, dibawa kembali ke negeri reruntuhan. Tuhan sudah membangun kembali, mereka sudah punya ternak, sudah punya harta. Ya, dan ada satu persekongkolan besar antara Gog dan bangsa-bangsa lain yang akan menyerang mereka. Tetapi Tuhan tidak membiarkan itu. Ya, dan kita melihat di sini saudara bahwa karena itu kita perlu menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh pada Tuhan. Supaya apa? Kita dilindungi Tuhan dari segala malapetaka. Ya, sebesar apapun dosamu hari ini, asal engkau mau kembali pada Tuhan, maka engkau juga akan mengalami perlindungan dari Tuhan. Biarlah kita mau merenungkan firman ini, kita mau terus berkata pada Tuhan, betapa besar kasih pengampunanmu atas hidup kami Tuhan, dan engkau yang terus memulihkan kami. Terima kasih Bapa. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina Tuhan. Hati yang hancur, kami berterima kasih. Ku berterima
kasih kepadamu ya Tuhan. Amin. Pengampunan-Mu lebih lagi katakan betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina, tak Kau pandang hina hati yang hancur. kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan-Mu Yesus. Amin, amin. Kau Pulihkanku. Terima kasih Bapa, kami bersyukur punya Tuhan yang selalu mengampuni kami. Engkau Tuhan yang selalu menerima ketika kami mau bertobat. Terima kasih buat kasih setia-Mu Bapa. Kami datang malam hari ini bawa keluarga kami dalam pertobatan yang sungguh. Suami, istri, anak-anak semua hidup dalam pertobatan. Jadikan suami menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak tumbuh dalam takut akan Tuhan. Bahkan rumah tangga kami disertai oleh Tuhan. Kami boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang di sekeliling kami. Anak-anak kami disertai dalam studi mereka, pekerjaan, bahkan jodoh mereka yang terbaik datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, jauhkan rumah tangga kami dari kenajisan, perselingkuhan. Apapun Tuhan jagai Bapa. Kami percaya penjagaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Kami terus berdoa untuk seluruh keluarga besar kami, orang tua kami, opa oma kami semua, bahkan yang sedang terbaring sakit hari-hari ini. Tuhan jamah dan lawat, berikan kesembuhan terutama secara jiwa, agar tidak ada kepahitan, kebencian, bahkan satu tindakan yang menolak Tuhan atas semua yang terjadi. Ajar kami menerima semua yang terjadi di hidup kami dengan hati yang bersyukur dan percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalau sakit penyakit datang karena dosa, mohon pengampunan. Kalau karena kehendak Tuhan, berikan kami kekuatan hati dan iman. Kalau karena iblis, kuasa kegelapan, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, tolong kami terus hidup dalam kekudusan dan kebenaran-Mu Tuhan, agar hidup kami senantiasa berbahagia di dalam Engkau. Engkau terus memberkati setiap kami yang sedang ada di dalam persoalan, tekanan, masalah rumah tangga, hutang piutang, keuangan. Tuhan turut bekerja memulihkan. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil saat kami sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Engkau terus memberkati mereka yang berbeban berat, yang terikat dengan dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan perselingkuhan, kenajisan, kepahitan. Kami tolak, buang semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk hidup melakukan firman Tuhan seperti seorang yang mendengarkan peringatan dari Tuhan. Kami tidak ingin mati dalam kesalahan kami, tapi kami ingin hidup di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Ampuni dosa pelanggaran kami, sucikan dan kuduskan. Kami mau sungguh-sungguh bertobat. Tuhan terus memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom untuk Indonesia. Ada begitu banyak orang di atas bangsa ini membutuhkan Tuhan. Kami berdoa terjadi hujan pertobatan dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati, diberkati tanahnya, buminya, keamanannya, militernya, diberkati semua hasil lautnya, hasil tanahnya diberkati Tuhan, sehingga Indonesia boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati pemerintahannya mulai dari Bapak Presiden Jokowi, wakil, seluruh jajaran kabinet yang ada, penyertaan Tuhan sempurna. Biarlah anugerah-Mu melimpah Tuhan buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan buat curahan Roh Kudus-Mu buat bangsa kami Indonesia. Kami percaya tidak berkesudahan. Tuhan terus memberkati setiap mereka yang berkekurangan hari-hari ini, mereka yang punya pergumulan. Tuhan, kami tahu ketika kami menjadikan Tuhan tempat dan sandaran, Engkau Tuhan yang turut bekerja
melampaui akal pikiran kami sebagai manusia. Berkati setiap kandungan yang tertutup, diberikan anak keturunan ilahi dalam nama Yesus. Kami terus berdoa untuk semua bangsa-bangsa di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan, biarlah mereka boleh terus menjadi pendoa yang setia, mengikuti mesbah doa, dan menjadi imam yang Tuhan angkat di tengah bangsa-bangsa mereka. Terima kasih buat malam ini. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keuanganmu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya damai sejahtera, sukacita yang dari Bapa, dan keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai hidupmu mulai dari hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.